Dalam dunia sepak bola, peran seorang kiper sudah sangat jelas menjadi tembok pertahanan terakhir untuk mencegah bola masuk ke gawangnya. Mereka dinilai dari penyelamatan gemilang, refleks cepat, dan kemampuan mengorganisir lini belakang. Sedangkan mencetak gol merupakan sebuah kejadian langka bagi seorang kiper yang biasanya hanya terjadi karena keberuntungan di situasi bola mati pada menit-menit akhir. Namun, sejarah mengenal beberapa anomali yang mendobrak pakem tersebut. Ada kiper-kiper yang tidak hanya mahir menepis bola, tetapi juga piawai mengeksekusinya ke gawang lawan. Mereka bahkan menjadi senjata rahasia, sebuah ancaman tak terduga yang mengubah dinamika permainan setiap kali ada peluang tendangan bebas atau penalti di area lawan. Fenomena paling ekstrim dan legendaris dalam hal ini adalah seorang kiper asal Brasil yang bernama Rogério Ceni. Ia tidak hanya mencetak 1 atau 2 gol, tetapi mengoleksi gol dengan jumlah yang bahkan sulit dicapai oleh seorang gelandang serang, menjadikannya sebuah ikon unik dalam sejarah olahraga ini. Rogério Ceni menghabiskan waktu 25 tahun di Sao Paulo, usai menunjukkan batang hidung untuk pertama kali pada usia 17 tahun. Hebatnya, ia menutup buku dalam catatan emas, yakni dengan 1.238 penampilan dengan mencetak 132 gol. Rogério Ceni over 100 goals. Ceni steps up, magnificent goal! 39 years of age, a goalkeeper with over a century of goals to his name. Namun, di balik perjalanannya yang luar biasa bersama Sao Paulo itu, terselip cerita menyedihkan. Bahkan, sang kiper sempat mengalami masalah ketika proses dalam kandungan sang ibu, di mana jarak antara kematian dan kehidupan hanya segaris. Ketika ia masih dalam kandungan, sang ibu pun disarankan oleh dokter agar menggugurkan kandungannya itu. Hal ini berisiko tinggi bagi sang ibu dan sang bayi. Namun Ibu Ceni memutuskan untuk tidak mengindahkan nasihat dokter tersebut. Beruntung, mukjizat berpihak kepada Ceni dan sang ibu. Dan Rogério Ceni pun lahir pada 22 Januari 1973 di negara bagian Paraná, selatan Brazil. Lahir di negara yang banyak melahirkan pesepak bola hebat, membuat Ceni mengenal olahraga itu di usia yang sangat muda, di mana ayahnya sendirilah yang mengajarkan Ceni dalam bermain sepak bola. Ia kemudian pindah ke kota Sinop di Mato Grosso, dan disinilah Ceni mulai menimba ilmu sepak bolanya bersama tim lokal Sinop FC. Pada awalnya ia berganti-ganti posisi antara kiper dan bek sayap. Namun, berkat pengaruh sang ayah, ia kemudian berfokus menjadi seorang kiper. Pada 1986, ketika Ceni baru berusia 16 tahun, manajer Sinop meminta izin pada ayahnya untuk membawa sang anak sebagai kiper ketiga dalam kompetisi domestik. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak lantaran ia telah mendapat pekerjaan di sebuah bank. Penolakan sang ayah memang bisa dipahami. Ketika itu, tidak ada jaminan ketika mengambil pilihan sebagai pesepak bola di Brasil. Upah murah dan pengangguran jangka panjang menjadi cerita yang acap ditemukan. Akan tetapi, pada 1 tahun berselang, pekerjaan Ceni di bank tidak berjalan dengan lancar. Tak heran, ketika manajer Sinop kembali menghubunginya, lampu hijau langsung diberikan oleh sang ayah. Ketika itu, Sinop FC juga meminta Ceni sebagai kiper ketiga mereka sehingga tidak masuk dalam daftar skuad ketika bertanding. Namun setelah cedera serius yang dialami oleh penjaga gawang utama mereka memberikan harapan bagi Ceni. Ia pun mulai duduk di bangku cadangan ketika memasuki pertengahan musim. Nasib seakan berpihak pada Ceni usai penjaga gawang kedua mengalami patah tulang.
Pada saat yang bersamaan, Cheney berhasil meyakinkan sang manajer tidak perlu mencari penjaga gawang tambahan guna menambal lubang usai dua kiper senior cedera. Kesempatan tersebut pun tak disia-siakan oleh Cheney setelah ia berhasil membendung tendangan penalti pada laga yang memastikan Sinop meraih gelar kompetisi di Mato Grosso untuk pertama kalinya. Musim pun berakhir, Cheney kembali menjadi pengangguran. Akan tetapi, ia kemudian mendapat kesempatan untuk uji coba di Sao Paulo berkat kegigihan ayahnya. Usaha tersebut tak berakhir mengecewakan karena para pelatih kiper Sao Paulo terkesan dengan kemampuan Cheney. Sang kiper pun akhirnya menekan kontrak untuk bermain bersama Tricolor umur 20. Meski begitu, Cheney masih butuh waktu untuk berkembang dan harus puas hanya menjadi kiper cadangan di tim akademi. Karena pada waktu itu, Akademi Sao Paulo memiliki kiper hebat lainnya yakni Alexander. Ketika Alexander dipanggil ke tim utama, Cheney lah yang menjadi kiper utama tim junior Sao Paulo. Namun, setiap pemain junior sudah pasti memiliki satu tujuan, yaitu promosi ke tim utama. Dan itulah yang diimpikan oleh Rogerio Cheney. Sayang Alexander yang merupakan kiper berbakat dari Sao Paulo itu meninggal setelah mengalami kecelakaan mobil. Ketiadaan Alexander membuat Cheney secara default menjadi penjaga gawang pilihan ketiga tim utama Sao Paulo dan pindah untuk berlatih bersama tim utama. Bahkan Cheney pernah mengakui jika kecelakaan Alexander tersebut tidak terjadi, ia mungkin tak akan memiliki peluang untuk bersinar bersama Sao Paulo. Saat Cheney bergabung promosi sebagai kiper ketiga di tim utama pada pertengahan 1990, lalu ia ikut merasakan gelar ketika Sao Paulo juara Liga Brazil pada 1991 dan memenangkan Piala Intercontinental melawan Barcelona pada Desember 1992. Kemudian juara Libertadores di tahun yang sama dan Piala Intercontinental 93 yang merupakan gelar kedua berturut-turut setelah mereka mengalahkan AC Milan. Pada 1993 itu, performa Cheney perlahan berkembang, namun ia masih belum dipercaya menjadi pilihan utama di skuad Sao Paulo. Bahkan Cheney menjalani debutnya di tim utama hanya dalam pertandingan persahabatan melawan Tenerife pada 25 Juni 93. Namun pada pertengahan 1996, nasib Cheney mulai berubah di Sao Paulo, di mana Tele Santana kala itu mengundurkan diri dari klub dan asistennya yang bernama Muricy Ramalho yang kemudian naik sebagai pelatih utama. Saat pertama kali menjabat sebagai pelatih utama Sao Paulo, Ramalho melihat sesuatu yang berbeda ada pada diri Cheney. Bukan hanya dalam urusan menjaga gawang, tapi lebih dari itu, yakni dalam urusan akurasi tendangan bebas. Kemudian ia mendorong Cheney untuk meningkatkan tendangan bebasnya itu, dengan berlatih free kick selama 6 bulan, dengan melesatkan 15.000 tendangan di tempat latihan. Sayangnya, Ramalho menjabat sebagai pelatih utama hanya beberapa bulan saja, setelahnya kepelatihan Sao Paulo pun diberikan kepada pelatih anyar, yakni Carlos Alberto Parreira, yang membuat Cheney hanya menjadi kiper lapis kedua setelah Zeti. Namun di bawah asuhan Parreira tak ada prestasi apapun untuk Sao Paulo di musim 1996-97, sehingga membuat manajemen klub kembali memberikan kepercayaan kepada Muricy Ramalho. Lalu pada transfer musim panas 1997, Zeti juga pindah ke Santos, yang membuat Cheney dipilih sebagai penggantinya. Ramalho yang sudah tahu kemampuan Cheney lantas membuat keputusan berani untuk menunjuk sang kiper sebagai spesialis bola matinya. Dan mulai sejak saat itulah puluhan gol lahir dari kaki Cheney, baik dari tendangan bebas maupun dari tendangan penalti. Autorizado, partiu, bateu! Gol!
São Paulo! É dele! Satu hal yang pasti, pilihan Ramalho tersebut punya risiko yang cukup besar. Seorang penjaga gawang yang biasanya pantang keluar dari kotak penalti, justru didorong 90 meter ke depan untuk menjadi spesialis bola mati. Dan kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Chenny pun akhirnya tiba. Pada laga melawan União São João pada 1997, Sao Paulo mendapatkan tendangan bebas persis di depan kotak penalti. Para penonton pun terkejut ketika Chenny yang melangkah maju mengambil tendangan bebas itu. Setelah mencermati situasi, ia kemudian melepaskan tembakan keras menyusur tanah. Hebatnya, bola melaju terarah ke sudut gawang tanpa mampu dihentikan. Sontak, penonton pun bersorak. Itulah gol perdana Chenny ketika menjadi pesepak bola profesional. Meski begitu, luncuran gol dan trofinya mulai terlihat pada awal tahun 2000, yang mana ia berhasil membawa Sao Paulo menjadi juara di Campeonato Paulista. Di musim berikutnya ia berhasil membawa Sao Paulo juara Torneo Rio São Paulo. Namun di musim itu tak ada gol yang tercipta dari kakinya. Lalu di level internasional, ia juga masuk ke dalam skuad Brazil pada gelaran Piala Dunia 2002. Namun Chenny hanya menjadi pilihan ketiga setelah Marcus dan Dida. Meski begitu, dengan keluarnya Brazil sebagai juara, menambah koleksi gelarnya dengan titel Piala Dunia. Musim terbaik Chenny bersama Sao Paulo bisa dikatakan ketika memasuki musim 2004-2005, di mana pada musim itu ia dipilih menjadi kapten tim dan berhasil membawa timnya memenangkan Copa Libertadores 2005 yang merupakan gelar ketiga untuk Sao Paulo. 2 minggu kemudian, dalam pertandingan melawan klub Atlético Mineiro, ia memecahkan rekor penampilan terbanyak untuk tim dengan 618 pertandingan. Bahkan di pertandingan itu, ia mengenakan jersey peringatan khusus yang memiliki angka 618 yang tercetak di bagian belakang. Pada musim tersebut, dia juga berhasil mencetak 21 gol di semua kompetisi dan menjadikannya top skor bagi klub Sao Paulo. Namun, kehebatan Chenny sebagai kiper bukan hanya bisa mencetak gol, tapi juga dikenal sebagai penjaga gawang yang cekatan dan penghenti tembakan yang sangat baik. Seperti yang ada di final kejuaraan Piala Dunia antar klub 2005 yang membuat Sao Paulo berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0. Dia bahkan terpilih sebagai man of the match di partai final itu, serta menjadi MVP turnamen. Gerrard's going to have a crack. It's a brilliant save. Great free kick. He's onside. But Lugano's onto him. Luis Garcia. His first touch. Win the ball. Sebuah catatan yang gila untuk seorang kiper. Gelar Copa Libertadores dan Piala Dunia antar klub inilah yang kemudian menjadikannya legenda di Sao Paulo dan mencatatkan namanya sebagai pemain terbesar di Sao Paulo yang pernah ada dalam sejarah klub itu. Musim 2005-2006, mereka kembali mencapai partai final Copa Libertadores, namun gagal di sana. Meskipun gagal di Copa Libertadores, Sao Paulo berhasil menjuarai Liga Brazil dan lagi-lagi Chenny sangat produktif mencetak gol. Kali ini, dia menyumbangkan 16 gol di semua kompetisi. Dari tahun 2005 hingga 2007, gol seakan menjadi rutinitas bagi Rogério Chenny, sehingga membuatnya dianugerahi penghargaan pemain terbaik di Liga Brazil pada 2007. Dan pada tahun 2008, ia kembali menyabet penghargaan tersebut, sebuah prestasi yang langka, lebih lagi bagi seorang penjaga gawang. Meski sempat mengalami cedera parah pada bulan April 2009, setelah mengalami patah pergelangan kaki saat latihan. Cedera itu diperkirakan bakal membuatnya absen selama 6 bulan, tetapi Chenny berhasil pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Pada tanggal 28 Oktober 2010, melawan Atlético Paranaense, ia memainkan pertandingan ke-700 sebagai kapten klub.
Dan salah satu momen paling bersejarah dalam karir Cheney terjadi pada 20 Maret 2011. Dalam sebuah laga derby melawan rival abadi mereka, yakni Corinthians, di mana Cheney mencetak golnya yang ke-100 melalui sebuah tendangan bebas yang melengkung indah. Também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira. Gol tersebut tidak hanya memberinya status sebagai satu-satunya kiper yang mencapai 100 gol, tetapi juga terjadi di panggung terbesar, memastikan status legendarisnya terukir abadi. Setelah mencetak gol ke-100-nya, Cheney kemudian kembali mencatatkan rekor setelah mencapai penampilan ke-1000-nya bersama Sao Paulo. Sayang, setelah merayakan rekornya itu, Cheney mengalami cedera, tepatnya pada tanggal 11 September 2011. Kali ini ia mengalami cedera bahu yang cukup parah, yang memaksanya harus absen selama 6 bulan. Lalu pada 1 Juni 2012, Cheney kembali ke lapangan dan mencetak gol dari tendangan bebas langsung dalam kemenangan tandang 2-0 atas Bahia di pertandingan Copa Sudamericana. Timnya kemudian memenangkan turnamen tahun itu. Dan ia juga mengakhiri musim itu dengan mencetak 3 gol di Liga Brazil. Meskipun kala itu ia sudah berusia 40 tahun, namun Cheney menyatakan bahwa semangat berkompetisinya sama dengan anak berusia 18 tahun. Tetapi, ia juga menyatakan bahwa di usianya yang sekarang sangat sulit dalam pemulihan cederanya, bahkan lebih sulit daripada beberapa tahun yang lalu. Lalu di musim 2013-2014, tepatnya pada 14 Juli 2013, Cheney kembali menambah pundi golnya hingga yang ke-113. Hasil dari tendangan bebas dalam kekalahan 2-3 di Vitória. Pada tanggal 7 Desember 2013, setelah negosiasi yang panjang, Cheney juga memperbarui kontraknya dengan Tricolor selama 1 musim. Pada tanggal 20 April 2014, dalam kemenangan kandang 3-0 melawan Botafogo, ia memiliki 2 rekor yang diakui oleh Guinness World Records, yakni gol terbanyak yang dicetak oleh seorang penjaga gawang, jumlah pertandingan yang dimainkan untuk klub yang sama dengan 1.117 pertandingan, melebihi rekor sang legenda Santos dan Brazil, Pelé. Pada tanggal 27 Oktober 2014, Cheney memecahkan rekor kemenangan terbanyak Ryan Giggs di satu klub dengan jumlah kemenangan 589. Setelah ia bermain dalam kemenangan 3-0 atas Goiás. Saat itu, Cheney meraih 590 kemenangan bersama Sao Paulo, sehingga melebihi sang legenda MU tersebut. Selain itu, Cheney juga menyelesaikan musim dengan mencetak 8 gol liga. Lalu, pada tanggal 29 Maret 2015, setelah mencetak gol dalam kemenangan kandang 3-0 melawan Linense, ia melampaui Marcelinho Carioca dalam jumlah gol yang dicetak melalui tendangan bebas langsung hanya untuk satu klub, dengan Cheney memiliki 60 gol dan Marcelinho 59 gol. Pada bulan Juni 2015, Cheney mencetak golnya yang ke-132 yang membuatnya masuk dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak klub. Lalu, setelahnya Cheney mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional pada 6 Desember 2015. Ia adalah seorang pemenang sejati. Bersama Sao Paulo, ia menghabiskan waktu 25 tahun. Usai menunjukkan batang hidung untuk pertama kali pada usia 17 tahun. Hebatnya, ia menutup buku dalam catatan emas 1.238 penampilan dengan mencetak 132 gol. Dia juga memenangkan lebih dari 20 gelar mayor, termasuk 2 Copa Libertadores pada tahun 1992 dan 2005, serta 1 Piala Dunia antar klub FIFA pada 2005,
sebuah karir yang luar biasa. The winner of the FIFA Club World Championship, Toyota Cup,